Oke, sahabat Kelana Masa, ini ada apa? Subscriber Kelana Masa yang sudah hadir. Ini dari mana tadi, Bu? Dari rumah, Pak. Kemari mau lihat langsung apa itu namanya? lihat kami syuting langsung. Oke, ya. Mediumisasi. Iya. Oke, ini ada juga. Ini mediatornya baru datang. Iya. Nanti yang satu lagi juga ada. Ini pun datang nih mediatornya. Iya. Sebetulnya dari rumah ingin jumpa langsung dengan mediator. Iya, pingin juga anak-anak sekalian pun. Ingin nengok langsung lah. Iya. Oke. Selain jumpai Gendoro, jumpai Raja Bawahan Sekso yang paling kecil pemujanya, yang paling sedikit pemujanya, yang biasa Sekso banding-bandingkan. Selokono, Itu jumpai dia. panjenengan kok bisa tahu semua ini? Sebetulnya itu pusaka dari mana? Ini kalau di alam kami di sini banyak ini Sekso. Banyak. Ya pusaka dari alam itu. Kalau dipakai untuk mukul dan nutuk jempol, ampuh betulan ini Sekso. Saya percaya. Gara-gara saya menyentuh pusaka itu, saya jadi seperti ini. Iya. Seolah-olah hancur badan saya. Coba contohkan lagi bagaimana tadi ngomongkannya. Gara-gara Saya tidak mau terulang kedua kalinya. tadi mau gitu loh. Ya, sanggup saya memegangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami masih bisa berjumpa dan menjumpai panjenengan semua tentunya. Semoga sahabatku semua dalam kondisi sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini sahabat, kami akan mencoba menghadirkan lagi yakni pimpinan daripada pesugihan Kandang Bubrah yang sudah pernah kita ajak ngobrol, yakni Sekso ya, Prabu Sekso sahabat ya. Kita akan coba tanya seperti apa kondisi yang bersangkutan dan apa tanggapan yang bersangkutan pasca jumpa dengan saya tentunya. Aku, Iya, Prabu Sekso. Prabu Sekso. Gendoro cerita apa tentang saya? Kamu katanya atasan dia. Masih ada urutan atau kaitan kerabat begitu betul? Saya atasannya. Atasan dia. Kerabat itu dulu. Oh, kerabat dulu. Sekarang tidak lagi kerabat. Gendoro bukan apa-apa kami. Oh. Dia pengkhianat. Untuk mempersingkat waktu sahabat ya, kita panggil saja mediator guna untuk mediumisasi. Ya, mediator kemari saja ya. Didoakan sahabat ya. Mudah-mudahan mediumisasi kali ini mudah dan dilancarkan oleh Allah tentunya ya. Oke. Ya. Bersiap saja Kang Dewo. Yeah. Aduh. Selamat malam. Malam kula nuwun. Aduh, Kasih tanda dengan saya. iya. Panjenengan yang waktu itu telah mampu mengalahkan Prabu Sekso. Gara-gara panjenengan juga lunggah badanku. Aduh. Kesakitan begitu ya. Oh. Apa yang terjadi setelah jumpa pertama dengan saya di tempat Sekso sana? Semenjak saya pulang dari sini, saya tidak berani masuk ke istana. Oh, kenapa? Saya malu. Malu? Ya, Malu kepada siapa? dengan rakyatku, dengan keluargaku.
Saya mengasingkan diri di sebuah gunung, ya, untuk memulihkan kekuatan. Sudah pulih? Dan saya Belum? mendapat wangsit. Apabila Sekso ingin kembali pulih, saya harus sabar menunggu kembali bertemu dengan panjenengan. Saya mencoba untuk menjumpai panjenengan, tapi saya tidak sanggup. Saya tidak mampu, saya tidak bisa. Gitu ya. Tapi kali ini akhirnya Sekso kembali dipertemukan dengan panjenengan yang telah mampu membuat Sekso jadi seperti ini. Masih selera sama ini pusaka ampuh? Ampun, tidak. Oh, kenapa? Gara-gara pusaka itu, saya hampir kehilangan nyawa saya. Gitu ya. Sebetulnya itu pusaka dari mana? Ini kalau di alam kami di sini banyak ini. Sekso. Banyak. Ya pusaka dari alam itu. Kalau dipakai untuk mukul dan nutuk jempol, ampuh betulan ini Sekso. Saya percaya. Gara-gara saya menyentuh pusaka itu, saya jadi seperti ini. Iya. Seolah-olah hancur badan saya. Coba contohkan lagi bagaimana tadi ngomongkannya. Gara-gara saya tidak mau terulang kedua kalinya. tadi mau gitu loh. Ya, sanggup saya memegangnya. Ampun. Gara-gara pusaka tersebut hilang kemampuan saya. Gara-gara hilang kemampuan saya, hilang pula wibawa saya. Bahkan saya hampir kehilangan tahta saya. Kalau saya tetap seperti ini, saya tidak akan pernah berani masuk ke dalam istana saya. Kenapa seperti itu, Sek? Ya. Bagusnya begini kalau menurut saya. Tetap pulang ke kerajaan kamu. Sampaikan apa yang terjadi kepada keluarga kamu. Itu nggak apa-apa. Kalau bahasa kami gentleman Sekso, ya, terbuka padanya. Itu nggak apa-apa. Daripada di luar mengasingkan diri di gunung. Iya, tapi saya akan mencari wangsit. Cari wangsit. Dan saya sudah mendapat wangsit. Apabila saya ingin kembali pulih kekuatannya, saya harus menjumpai panjenengan. Nah, ini udah jumpa. Jadi, mumpung saya dipertemukan dengan panjenengan, saya mohon atas nama Sekso, saya mohon kembalikan wibawa saya. Gini loh. Apapun itu syaratnya. Oke, gini Sekso. Untuk menjadi wibawa tidak harus dengan kekuatan Sekso. Pertama, untuk bisa menjadi wibawa itu dengan akhlak dan perbuatan yang mulia Sekso. Gitu. Tidak harus dengan kekuatan, tidak harus dengan kesaktian. Karena sebetulnya kita semua tidak ada yang kuat, tidak ada yang sakti. Itu. Kalau prinsip saya seperti itu, Sekso. Jadi apa yang harus saya lakukan? Renungkan dalam-dalam, tumbuhkan penyesalan. Menyesal enggak? Saya menyesal. Itu. Jadi Cuman saya belum punya kesanggupan untuk menyampaikan penyesalan saya kepada keluarga dan kaula saya. itu perlu dilakukan Sekso. Ya, perlu dilakukan guna untuk memperjelas keadaan supaya tidak ada hal yang disembunyikan. Gitu. Kalau saya harus memulihkan kekuatan kesaktian Sekso, mana saya punya kuasa? Gitu. Walaupun sebetulnya insya Allah bisa. Itu. Tapi saya tidak punya kuasa. Kalau panjenengan mampu, Sekso mohon
kembalikan wibawa saya. Saya akan menebus kesalahan saya sama panjenengan dengan syarat yang panjenengan berikan kepada saya. Jadi syaratnya Saya nggak sanggup menahan derita seperti ini. Yang terpenting rubah dulu kepribadian Sekso. Jangan target utamanya itu kewibawaan bisa pulih dengan cara kesaktian bisa didapat lagi. Gak usah seperti itu. Jadi dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki diri, perilaku. Bila mana sekian lama Sekso tumbuh kesadaran telah membudakkan pihak-pihak lain, kaula-kaula yang dimaksud oleh Sekso, rubah. Nasihati kaula-kaula Sekso yang selama ini memuja Sekso. Jangan seperti itu. Bilang aja seperti itu. Apabila itu syarat dari panjenengan, akan saya laksanakan. Ya, kerjakan, laksanakan. Seperti itu. Saya akan pulang ke istana saya. Akan saya sampaikan semua itu. Ya, tak usah malu. Ya, tak usah malu, tak usah khawatir, tidak berwibawa. Ya. Karena kewibawaan itu tidak terletak pada kekuatan, tidak juga terletak pada kesaktian Sekso, tapi pada kepribadian, akhlak, perbuatan, seperti itu. Karena nggak mungkin lagi saya memimpin mereka dalam keadaan seperti ini. Ya. Bila mana perlu, gini Sekso, buang rasa ego Sekso atas beranggapan Gendoro itu menjadi pengkhianat pada Sekso. Buang pemikiran itu. Kalian kan sebetulnya masih kerabat. Ya, bukan cuma Gendoro, yang lain ya, di antara 10 semua masih ada hubungan kerabat dengan Sekso. Seperti itu. Jumpai Gendoro, begitu loh. Saya takut ditertawakan sama mereka. Ya nggak perlu begitu, Sekso. Aduh. Ya, sebetulnya permasalahannya begini Sekso. Sekian lama ada sistem yang salah dalam menjalani kehidupan. Di kehidupan Sekso tentunya begitu. Seolah-olah mereka yang lebih tua, mereka yang paling kuat, mereka yang paling berwibawa. Nggak begitu. Yang paling baik perilakunya itu perlu untuk ditiru, perlu dicontoh. Tidak perlu untuk mencari kewibawaan. Itu prinsip saya dan prinsip kami Sekso. Begitu. Pada kesempatan kali ini sebetulnya kan awalnya kita agak penasaran apa tanggapan Sekso setelah pertemuan pertama. Mana tahu kekuatan Sekso sudah pulih, masih penasaran dengan saya karena pertemuan pertama kali itu kan Sekso mengaku dan merasa banyak kekuatan yang masih disimpan di luaran sana. Mohon maaf atas kesombongan saya kala itu. Memang setelah pulang dari sini, Sekso mencoba untuk mengasingkan diri. Selain untuk menutup rasa malu, Sekso juga mencoba untuk tapa berata dengan harapan kekuatan Sekso bisa kembali. Tapi ternyata tidak. Tapi bukan itu yang Sekso dapat. Justru Sekso mendapat wangsit. Hanya panjenenganlah yang bisa mengembalikan kekuatan saya. Lalu kemudian saya mencoba berulang kali untuk menjumpai panjenengan. Tapi sepertinya memang tidak ada daya dan upaya Sekso. Karena langkah Sekso tertutup oleh dinding yang tidak bisa Sekso tembus. Ya, ada perbedaan dimensi Sekso. Begitu. Jadi mumpung kita ketemu, tolong kembalikan wibawa saya. Seandainya tidak, ya paling tidak pulihkan sedikit kekuatan badan Sekso. Nggak sanggup Sekso menanggung semua derita ini. Begitu. Iya. Apapun syaratnya akan Sekso turut. Gini Sekso, kalau Sekso saya juga malu kalau jumpa dengan Gendoro. begitu. Karena Sekso sudah sempat
menganggap Gendoro sebagai pengkhianat. Iya. Kalau saran saya tidak perlu dan nggak boleh begitu. Aduh, Perbaiki jalinan kekerabatan, kekeluargaan. Ada yang salah, baiknya meminta maaf. Ke depan berjanji jangan seperti itu lagi. Perbaiki hubungan dan perbaiki prinsip yang salah, rubah dengan prinsip yang lebih baik. kalau memang itu syarat dari panjenengan, tidak menunggu lama. Begitu nanti saya pulang dari sini, saya akan mencoba untuk menjumpai Gendoro. Saya mau minta maaf. Dan ada lagi tambahan saran saya. Selain jumpai Gendoro, jumpai raja bawahan Sekso yang paling kecil pemujanya, yang paling sedikit pemujanya, yang biasa Sekso banding-bandingkan. Selokono, Itu jumpai dia. panjenengan kok bisa tahu semua ini? Jumpai Selokono, karena sekian lama Sekso kan mengecilkan dia. Iya, Nggak boleh begitu. karena memang selama ini Sekso beranggapan kalau Selokono tidak bisa membangun kerajaan kami. Ya, jumpai mereka, coba minta maaf. Bila mana perlu, kalau memang Sekso kepingin mengikuti langkah jejak pilihan Gendoro, itu lebih bagus. Ya, kenapa? Karena Selokono pun cerita dengan saya, kepingin juga jumpai si Gendoro, dan saya sarankan banyak hal. Ya, itu. Seperti itu. Ya, Kalau memang seperti itu, tentunya tidak ada kesalahan tanpa tebusan. ya, seperti itu. Selain saya meminta maaf, tampuk kekuasaan saya akan saya hilangkan. Namun begitu, saya tahu tidak semua raja bawahan saya itu mau mengikuti saya. Ada di antara mereka yang saya yakin di saat nanti saya lengser dari tata saya, mereka pasti akan memanfaatkan keadaan ini. Oh, itu raja bawahan kamu? Ya, Siapa namanya, Sekso? salah satunya ada yang namanya Benggoro. Oh, itu. Ya, dia yang sangat berpengaruh. Karena selama ini, walaupun mereka setia mengabdi kepada Sekso, tapi Sekso tahu mereka juga mencari celah untuk menggantikan posisi Sekso. Oh, seperti itu ya. Bila mana betul nanti Sekso lengser dari tahta, ini adalah sebuah kesempatan bagi mereka untuk menggantikan posisi Sekso. Namun demikian, yang pastinya Sekso sudah berpikir untuk keselamatan diri Sekso sendiri. Sekso ingin selamat, ingin bebas dari belenggu yang sekarang Sekso terima. Jadi intinya seperti itu saran saya dan pendapat saya, Sekso. Tak usah saat sekarang ini Sekso mentargetkan kepingin pulih wibawa. Yang terpenting kalau saran saya, jalani aja dulu. Anggaplah itu bagian daripada penebusan kesalahan. Dan saya sarankan jumpai Gendoro dan Selokono. Saya sanggup untuk menerima perintah panjenengan. Ya. Tapi paling tidak sedikit diobati luka dalam Sekso. Sekso merasa betul-betul sangat menderita dengan belenggu ini. Begitu. Biarlah Sekso hidup tanpa tahta dan tanpa wibawa. Tapi kalau bisa, biarkan Sekso hidup dengan tenaga, walaupun harus menjadi rakyat jelata.
gitu ya. Iya. Oke, kalau Sekso berharap untuk sedikit saya bantu pulihkan tenaga, tapi bukan kewibawaan, bukan kesaktian Sekso. Sudah Ya. tidak ada artinya tahta dan wibawa itu. Kalau memang menurut panjenengan tadi seperti itu. Karena saya pun mendapat kabar Gendoro sudah meninggalkan istananya. Begitu. Ya. Jadi bisa saja nanti Sekso juga akan mengikuti langkah Gendoro untuk meninggalkan tahta dan wibawa Sekso. Ya, mudah-mudahan Sekso bisa merubah diri guna untuk lebih baik. Jangan turuti kebiasaan buruk itu. Dan saya yakin di antara raja-raja bawahan Sekso, mereka pasti akan mengikuti Sekso, melainkan yang tiga di bawah naungan Benggoro tadi itu. Sekso kenal semua Kenal. tiga itu. Iya, Siapa saja tadi? Benggoro. Benggoro, Yang dua saya lupa namanya. lupa namanya. Karena setelah kejadian ini, bukan cuma tenaga Sekso yang hilang, Ingatan jadi tapi masalah. pemikiran juga mulai berkurang. Begitu ya. Sedangkan Sekso masih ingin hidup. Tapi intinya yang akan merasa bahagia setelah lengsernya Sekso yang tiga itu, Gitu ya. dan yang pastinya di bawah kendali si Benggoro itu tadi. Iya. Ya, apapun cerita dan kondisinya, yang terpenting saran saya, Sekso ikhlas saja. Ya, waktu itu berputar, nasib itu pun silih berganti. Nah, kenapa saya bisa ngobrol dengan Selokono? Apakah Sekso tahu awal mulanya? Kan nggak tahu. Tidak. Nah, itu berjalan mengalir apa adanya. Sebelum saya ngobrol dengan Sekso, saya jumpa terlebih dahulu dengan Gendoro. Sekso pun tak tahu tentunya, bisa jadi ke depan tiga raja yang dimaksud itu nanti saya ajak ngobrol. Nah, yang terpenting saran saya, tumbuhkan rasa penyesalan. Sekian lama Sekso menyesalkan itu dalam dunia pesugihan. Nah, ini kehidupan Sekso sudah tua, alam semesta bumi khususnya sudah tua, tua betulan. Jadi harapan saya, semoga dunia pesugihan terkhusus yang dalam naungan Sekso versi kandang bubrah ini segera bisa ditekan dan runtuh, tak berkepanjangan. Saya sepakat. Cuma nanti pasti akan ada kendala. Apa Bisa itu runtuh total apabila si Benggoro sudah bisa disingkirkan. Iya. Nah, mudah-mudahan, yang terpenting pertanyaan begini intinya, Sekso menyesal tidak sekian lama berprinsip dan berperilaku tidak baik? Itu dulu. Saya sangat menyesali Menyesal. karena saya sudah mendapat belenggu seperti ini. Oke. Memang menyesal. Dan saya mencoba, Penyesalan itu lebih dalam. ya, untuk menjauh dari penyesalan itu, tapi kenyataannya tidak bisa. Mungkin ini sebagian daripada jalannya Sekso. Maka dari itu Sekso mohon, sekalipun Sekso tidak bisa mendapatkan istana, tahta, ataupun wibawa, paling tidaknya Sekso mohon sama panjenengan, dipulangkan sedikit tenaga Sekso. Oke. Sekso Saya bantu ya. nggak sanggup gara-gara ingin tidak menguasai pusaka. Enggak Saya mau dibawa pulang. nggak berani. Nggak berani. Iya. Kepingin sedikit dibantu tenaganya supaya Iya. lebih bertenaga. Ya, bersiap. Jangan didekatkan aku saya. Iya. Nah, kita bantu dulu tenaganya ya. Aduh. Matur sembah nuwun. Iya, sama-sama. Yang terpenting jangan diingkari isi cerita Sekso ada penyesalan.
Tidak. Kalau sampai diingkari ke depan, bisa saya panggil lagi. Kalaupun mengelak, menghindar, menjauh, ku tarik paksa dan ku musnahkan. Tidak. Sekso memang sombong. Sekso angkor murko. Tapi sekso bukan pengkhianat. Maka dari itu, awal mula sekso dikhianati sama Gendoro, sekso sangat mengutuk Gendoro. Karena apa? Karena sekso sangat membenci yang namanya pengkhianat. Sebagai penebus atas kesalahan sekso dan sebagai balasan rasa terima kasih karena panjenengan telah memulangkan kekuatan badan sekso, sekso berjanji tahta dan wibawa sekso akan sekso tinggalkan. Sekso akan datang meminta maaf kepada Gendoro dan Selokono. Dan sekso juga akan memberikan himbauan kepada raja-raja bawahan sekso, yang menurut sekso bisa mengikuti langkah Gendoro nantinya. Alhamdulillah. Kecuali yang 3 itu. Kalau masalah itu panjenengan monggo kagungan kerso. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita tidak lanjuti guna untuk kebaikan semuanya, ya. Terkhusus kebaikan kami bangsa manusia dan kebaikan kalian yang kepingin bertaubat. Bila mana nggak mau juga, kita ngambil langkah lebih tegas tentunya nantinya. Sekso pastikan ke-7 bawahan sekso di antara 10 sekso pastikan mereka pasti akan mengikuti langkah sekso dan Gendoro. Oke, alhamdulillah. Intinya sekso pada kesempatan pertemuan kala ini, ya, inilah yang perlu saya sampaikan, dan kondisi sekso pun sudah diterangkan panjang lebar tadi, dengan menghindar dari tempat tinggal sekso ke gunung guna untuk mencari petunjuk. Ya, kondisinya sekarang saya hadirkan lagi, kita ngobrol sedikit, saya bantu pulihkan tenaga. Matur sembah nuwun. Ya, tapi saran saya jumpai Gendoro dan Selokono dan juga yang lainnya. Ya, nanti ke depan bukti betul atau tidaknya sekso menjumpai Gendoro akan saya panggil. Sumonggo. Ya. Apabila nanti, ya, sekso mengingkari janji sekso, bukan panjenengan yang akan menghilangkan sekso, tapi ucapan sekso yang akan menyirnakan diri sekso sendiri. Itu ya. Oke ya. Akan coba saya tunggu dan saya pegang ucapan sekso, mudah-mudahan bisa sekso tepati. Muka-muka. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti setelah saya pulang dari sini, saya langsung akan mencari Gendoro. Karena Gendoro sudah nggak ada di istana. Paling tidak nanti sekso akan mencari Selokono. Iya. Karena Selokono yang jauh lebih tahu di mana sekarang tempat tinggal Gendoro dan juga keluarganya beserta kaula-kaulanya. Iya. Kuhilangkan rasa maluku, ya, untuk membuktikan penyesalanku dan untuk mewujudkan janjiku pada panjenengan. Sekso akan meminta maaf kepada Selokono dan juga Gendoro. Oke, ya. Oke, saya doakan semoga janji sekso bisa ditepati. Nanti kita jumpa di pertemuan selanjutnya. Siap? Matur sembah nuwun. Ya. Saya ulang balik, saran saya ikuti jejak Gendoro, itu lebih baik. Ya. Sendiko dawuh. Ya, karena begini, sekso. Gendoro sekarang sudah beragama, memilih agama. Saya kurang paham masalah itu. Iya. Tapi apapun ceritanya, apa yang dilakukan Gendoro, sekso janji, Ya. akan sekso ikuti setulus hati. Oke, iya, seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Banyak ditanya nanti sama Gendoro saat jumpa, dan nanti akan coba saya klarifikasi ulang kepada Gendoro apa yang sekso pertanyakan kepada dia.
Dan bagaimana sikap sekso setelah pertemuan kala ini, itu akan saya pantau tentunya. Ya, mudah-mudahan sekso bisa cepat membaik walaupun pelan-pelan, dan perubahan yang memang bisa tumbuh dalam diri sekso bisa makin menguat guna untuk lebih baik. Ya, seperti itu. Ya, sekarang sekso boleh kembali. Tapi sebelum sekso pulang, kepareng pirsa panjenengan keparingan asma sinten? Nama saya siapa ya? Nama saya itu Iman. 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 Matur sembah nuwun. Ya, panjenengan sampun paring pirsa asma panjenengan. Ya. Mugi-mugi lantaran asma panjenengan kedepannya sekso bisa berkumpul dengan Selokono, Gendoro, dan yang lainnya, ya, dengan jalan yang berbeda. Ya, tidak seperti jalan kami sebelum ini. Oke. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya, ada perubahan yang lebih baik. Asma Ndoro Iman sekso beto nantinya akan saya sampaikan kepada Gendoro dan yang lainnya. Ya. Oke. Jadi seperti itu, Ndoro Iman sekso mohon pamit. Silakan. Sekso mau menjumpai Selokono dulu. Lalu kemudian nanti Selokono yang akan mempertemukan saya dengan Gendoro. Dan setelah kami berkumpul, tentunya akan saya sampaikan kepada mereka penyesalan saya, dan akan saya minta kelapangan hati mereka untuk memaafkan saya, dan juga saya akan meminta bantuan mereka untuk mengumpulkan raja-raja bawahanku yang saat ini masih dalam pemujaan. Ingin saya kasih tahukan tersebut. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana keniatan baik, perubahan yang mau diperbuat sama sekso. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Sekso mohon pamit. Oh iya, silakan. Sekso mohon pulang. Diantar. Diantar. Karena sekso masih sebatas kekuatan badan. Sekso belum punya kekuatan untuk menembus alam gaib. Iya. Kita pulangkan, Bantu ya. Bentar, tenang. Nanti saya pulangkan. Saya yang akan mengantar dan memulangkan sekso. Ya, bersiap. Alhamdulillah sahabat ya, ngobrol ulang dengan Prabu Sekso. Ini obrolan yang kedua sahabat ya, setelah usai tentunya. Ya semoga saja yang bersangkutan bisa seperti yang diucapkan. Namun walaupun seperti itu sahabat, ke depan akan saya pantau pergerakan yang bersangkutan, apakah ditepati ataupun tidak. Ya, mudah-mudahan pertemuan mereka dengan kita semua tentunya, dan bertemu juga dengan sahabat semua yang menonton tentunya. Doakan semoga kebaikan bisa terus meningkat, kemungkaran bisa terus untuk ditekan sahabat ya. Kita semua tidak bisa sendirian, kita harus bersatu padu dengan banyak kalangan, yakni kami beserta kru dan doa sahabat semua yang menonton proses ini tentunya. Dan sama-sama kita mohon keridhaan Allah, mudah-mudahan kemungkaran bisa ditekan guna untuk memperbaiki keadaan. Karena kondisinya sahabatnya, bumi sudah tua ya. Alangkah baiknya kita berbenah diri guna untuk lebih baik, karena ya memang sebaiknya seperti itu sahabat ya. Kita harus berubah lebih baik dan lebih baik ya. Yang sudah baik saja kalau bisa tingkatkan kebaikan, apalagi yang di posisi kurang baik atau keburukan, segeralah berubah. Jadi sahabatnya yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dimengerti. Silakan ambil sisi positifnya, abaikan atau buang sisi negatifnya sahabat ya. Kita sambung video selanjutnya guna untuk melanjutkan terkait pantauan atas sekso dan yang lainnya ya. Jangan kemana-mana sahabat ya, tetap di Kelana Masa.